Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Nadia dari kelas PAI 1A dengan NIM 0101240119 akan melaksanakan tugas UAS Ulumul Quran. Saya akan menjelaskan singkat tentang yang pertama ada nuzul Al-Quran, yang kedua ada asbab an-nuzul, yang ketiga ada munasabah, yang keempat ada nasah, nasih, mansuk, yang kelima ada muhkam mutasyabih, yang keenam ada fakoti aswar, yang ketujuh ada kiroat, yang kedelapan ada ijaz Al-Quran, yang kesembilan ada ilmu tafsir. Yang pertama ada nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Proses ini terjadi selama 23 tahun, baik dalam bentuk ayat maupun surah, dan diturunkan sesuai kebutuhan-kebutuhan yang peristiwa terjadi pada masa itu. Yang kedua ada asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul adalah sebab-sebab atau latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Quran. Ini mencakup peristiwa, pertanyaan atau situasi tentang yang tertentu yang menjadi latar belakang ayat-ayat tersebut. Memahami asbabun nuzul sangat penting untuk memahami konteks dan makna yang tepat dari ayat Al-Quran. Yang ketiga ada munasabah. Munasabah adalah ilmu yang mempelajari ayat-ayat dalam suatu surat atau antara surat-surat dalam Al-Quran. Ini membantu dalam memahami struktur, koherensi, dan keterkaitan antara berbagai bagian Al-Quran, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pesan yang ingin disampaikan. Yang keempat ada nasah, nasih, mansuk. Nasah adalah proses penghapusan atau penggantian hukum atau ayat Al-Quran dengan ayat lain yang turun kemudian. Nasih adalah ayat yang menghapus atau menggantikan, sedangkan mansuk ayat yang dihapus atau digantikan. Nasah terjadi karena perubahan situasi atau kebutuhan hukum yang lebih sesuai dengan kondisi baru. Yang kelima ada mahkam mutasyabih. Mahkam adalah ayat-ayat Al-Quran yang memiliki makna yang jelas dan tegas sehingga tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut. Sementara itu mutasyabih adalah ayat-ayat yang memiliki makna yang tidak jelas atau memerlukan penafsiran yang lebih lanjut, mengandung simbol penopora atau ganda. Yang keenam ada pawati aswar. Pawati aswar adalah huruf-huruf atau kata-kata yang terdapat di awal beberapa surat dalam Al-Quran, seperti alif, lam, mim, atau qaf. Maka pasti dari huruf-huruf ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, dan ada beberapa tafsiran tentang fungsinya, baik sebagai penanda kegunaan Al-Quran atau sebagai penekanan terhadap kandungan surat tersebut. Yang ketujuh ada kiroat. Kiroat adalah cara-cara berbeda dalam membaca Al-Quran yang memiliki perbedaan dalam aspek seperti harokat atau vokal, tahrij atau penyimpulan huruf atau menempatkan kata. Kiroat ini berasal dari para perawi yang sah, memiliki sanad yang Yang kedelapan ada ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran adalah kemujizatan Al-Quran yang tidak dapat ditiru atau disaingi oleh manusia dalam hal keindahan bahasa, struktur, dan makna yang mendalam. Ijaz mencakup aspek linguistik, sastra ilmiah yang menunjukkan kebenaran dan
dalam kebenaran ilahi dalam Al-Quran. Yang terakhir ke-9 ada ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang penafsiran dan penjelasan Al-Quran. Tafsir bertujuan untuk memahami makna dan pesan yang terkandung dalam Al-Quran dengan menggunakan metode dan prinsip yang tepat, seperti memahami bahasa Arab, asbab an-nuzul, dan konteks historis. Ilmu tafsir sangat penting untuk menggali lebih dalam tentang ajaran dan petunjuk dalam Al-Quran. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kata-kata yang salah. Maaf tadi sedikit terpotong-potong karena HP saya memorinya penuh. Sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.